umat Nabi. Tapi apa kira-kira kesyukuran kita menjadi bagian daripada umat Nabi? Karena hal ini akan mempertahankan kita senantiasa istiqamah menjadi bagian daripada umat beliau. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari jalur Ibnu Umar, hadisnya disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dalam silsilah hadis sahihnya, nomor hadis 5693. Perhatikan hadisnya, kata Nabi, "Mamin ummatin illa wa ba'duha fin nar wa ba'duha fil jannah illa ummati fa innaha kullaha fil jannah." Nah, jadi kata Nabi itu, tidak ada satupun umat kecuali ada sebagian yang masuk surga, ada sebagiannya lagi yang masuk neraka. Tetapi umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya masuk ke dalam surga. Ini kesyukuran yang pertama. Kesyukuran yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Buraidah, hadisnya juga sahih. Nah, sengaja saya sebutkan derajat hadisnya karena kita sekarang itu kalau keliru menyampaikan hadis, kita tidak memperhatikan derajat hadis, bahkan hadis maudhu kemudian kita sampaikan lalu katakan hadis sahih, itu sangat berbahaya. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan, banyak hadis-hadis palsu, banyak hadis-hadis lemah yang diamalkan. Misalkan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, itu banyak yang diamalkan ternyata. 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga yang kemudian dibagi-bagi. Ada rahmat hingga kemudian dibukakan pintu ampunan, dijauhkan dari api neraka. Makanya dalam menuntut ilmu itu harus kita perhatikan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jamaah sekalian, hadisnya ini dari Buraidah dan dinilai sahih juga. Kalau sahih berarti sehat. Kira-kira antara orang sehat dan orang sakit lebih bagus mana? Orang sehat. Nah, hadisnya disahihkan oleh beliau, nomor hadis 2526. Kata Nabi itu, ahlul jannati ashruna wa mi'ati saffin, thamanuna minha min hazil ummati warba'una min sairil umami. Nah, jadi kata Nabi, penghuni surga itu jumlahnya 120 saf. Berapa? 120 saf. Kata Nabi, ada 80 saf dari umatku dan 40 saf sisanya dari umat-umat terdahulu yang kemudian digabung-gabungkan. Nah, jadi kalau kita berbicara skala mayoritas, siapa yang paling banyak, maka mayoritas penghuni surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mayoritas itu enak, apapun yang kita urus gampang. Berbeda dengan kaum muslimin yang berada pada kondisi minoritas. Ada muslim Rohingya, ada Uyghur, yang bahkan untuk sholat, untuk ibadah pun diancam, dihilangkan nyawanya. Kalau kita enak mayoritas. Di Indonesia yang mayoritas umat siapa? Umat Islam. Berapa persen umat Islam? Nah, ada yang tahu? 89 sampai 90%. Atau dari 273 juta penduduk Indonesia, paling tidak ada 231 juta beragama Islam. Di Sulawesi Selatan juga demikian, kita mayoritas. Walaupun misalkan ada satu daerah yang di sana mayoritasnya non-muslim, tapi tetap umat Islam di Sulawesi Selatan itu adalah umat mayoritas. Berada pada angka 89 juga sampai 90%. Data terakhir itu dari 9,8 juta penduduk di Sulawesi Selatan, paling tidak 8,26 juta agamanya Islam. Kalau kita mayoritas, kita membuat kegiatan enak. Contoh misalkan membuat tarhib Ramadan, membuat kegiatan maulid, kita kasih masuk izin keramaian, kita buat persuratan, itu aman semua. Karena kenapa? Yang ditempati ketemu orang Islam juga. Tapi bayangkan kalau kita misalkan menjadi minoritas, agak susah. Ini acara apa? Isinya apa? Jangan sampai kemudian mengancam stabilitas negara atau stabilitas daerah, sehingga timbul kericuhan. Yang awalnya tujuan kita bagus, namun ternyata dampaknya tidak bagus kata mereka. Makanya sebuah kesyukuran karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang mayoritas. Sebelum saya masuk ke materi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Rehab Hati Pindrang. Ada Ustadz Rustam, ada Ustadz Iqbal. Ustadz Rizky tidak ada ya? Tidak hadir, walaupun secara struktural bukan bagian daripada Rehab Hati Pindrang, tapi pernah menjadi bagian. Akan tetapi dengan hadirnya di sini, semoga bisa kembali mempererat silaturahim di antara kita semua. Jadi kalau misalkan kita cari peruqyah di daerah Pindrang, ada namanya Rehab Hati.
Kemudian di penerang juga ada namanya Arsy. Paling tidak kedua lembaga ini perukiahnya itu sudah terstandarisasi. Beda dengan orang-orang yang tidak terlibat dalam komunitas ruqyah. Kita tidak tahu, jangan sampai bacanya masih belum bagus, jangan sampai metodenya masih keliru. Nanti akan kita bahas, ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah yang tadi dijelaskan sama Ustaz Iqbal. Bahkan sebenarnya ada ruqyah muharramah. Kalau kita buka fikih ruqyah, jadi bukan hanya fikih sholat. Biasanya kalau kita baca-baca buku, baca-baca kitab, ada